Satrasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, seperti yang sudah Rara janjikan tadi, untuk pagi kali ini Satrasi kita bakalan ngobrol-ngobrol yaitu dengan PT Kamil Pustaka Abadi ya, tentang ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan juga hadis. Dan di sini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Mbak Jamila Az-Zahra dan juga Mbak Ardiana, di mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Malik Satrasi, Rasulullah bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan juga sunnahnya atau hadis-hadisku. Nah, jika dicermati Satrasi, hadis ini merupakan solusi umat Islam apabila menghadapi berbagai macam masalah pastinya di dunia ini. Apabila manusia itu tempatnya salah dan lupa yang sering mengganggu kehidupan mereka. Untuk itu kita sebagai manusia yang telah memilih dan meyakini Islam adalah agama yang paling benar, maka sebagai pegangan hidup di dunia ini supaya tidak tersesat hanyalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini telah hadir nih Satrasi, buku referensi yang akan membantu manusia menyelesaikan permasalahan hidup dari semua aspek kehidupan dan menjadikan rasa tenang dan percaya diri dalam melangkah menuju pada kehidupan yang hakiki, yaitu buku ensiklopedia, yaitu pengetahuan Al-Quran dan juga hadis. Nah, Rara kalau mau menjelaskan, nah segini banyak Satrasi, tebelnya luar biasa kan. Jadi kalau buat Satrasi, ya kan, untuk pagi kali ini lagi menyimak Radio Rasi FM. Nah, bukunya seperti ini, bisa dilihat ya, tulisannya juga bisa jelas, ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan juga hadis. Nah, kalau Rara mau menjelaskan kayaknya takut salah ya. Daripada nanti takut salah, simak penjelasan lengkap bersama book advisor-nya dari PT Kamil Pustaka Abadi, dan telah hadir bersama Rara, yaitu Mbak Jamila Az-Zahra dan Mbak Ardiana. Boleh disapa dulu di kamera. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Mbak aja lah ya. Kakak aja lah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Semangat terus ya. Perjalanan lancar. Alhamdulillah, perjalanannya lancar. Kayaknya kalau kesini nggak ada macet ya. Iya, jarang. Macetnya di hati saja. Boleh memperkenalkan diri dulu sebelum kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol kita, monggo silahkan. Iya, assalamualaikum sahabat Rasi, saya Jamila Az-Zahra dari PT Kamil Pustaka Abadi. Insya Allah, qadarullah, pertemuan kita kali ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat buat saya pribadi dan juga insya Allah buat sahabat Rasi. Kita akan mengetahui lebih jauh lagi tentang isi daripada Al-Quran dan juga hadis. Oke. Yang di sampingnya bersama saya juga Ardiana Aningtia. Oke. Itu yang hijau siapa itu? Ini penyiar cilik, saya bawa penyiar cilik ini. Siap. Semoga nanti menjadi pembicara yang sukses. Amin. Nah, pagi kali ini tentunya buat sahabat Rasi, Anda silahkan untuk bisa berpartisipasi ya. Silahkan manfaatkan. Pokoknya banyak sekali yang bisa Anda bisa Anda lakukan melalui dari media sosial kita di fanpage dan juga Facebook Radio Rasi FM. Sudah live ya, atau di audio visual kita di www.rasifm.co.id dan juga aplikasi H-Page Radio. Nah, kita kalau ngebahas masalah dari ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini benar-benar sangat luar biasa Satrasi. Gimana mempelajari cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Di sini terdiri dari 7 jilid hardcover, isinya 2.940 halaman, kertas matte paper 120 gram, kemasan eksklusif dan ukuran 21 kali 28. Berarti yang ini ya Bu ya?
Iya. Yang ini ya. Benar. Berarti yang ini. Nah, yang ini sahabat rahasia. Itu baru 1 jilid ya, Mbak? Ini baru ini baru 1 jilid. Oke. Nah, kalau kupikir ini sudah lengkap semuanya. Ternyata baru 1 jilid saja. Iya. Oke deh. Daripada Rara harus menjelaskan nanti takut salah. Ini mungkin ke Mbak Jamila dulu aja ya. Siap. Sesuai dengan namanya, ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis. Apa sih sebenarnya maksud pengetahuan di sini? Buku ini tentang apa? Boleh dijelaskan? Monggo. Iya, jadi buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini memang sih sebagian besar orang masih tanya ya. Nggih. Pengetahuan maksudnya gimana? Iya. Pengetahuan Al-Qur'an karena memang sebagian besar umat muslim di Indonesia ya. Ini kalau saya bilang Al-Qur'an itu mereka pasti punya lah. Tetapi sebagian besar masih memahami bahwa di dalam Al-Qur'an itu hanya berisi larangan, perintah, surga, neraka, halal, haram. Ya kan? Betul. Padahal di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapetin. Nah, di sini makanya PT Kamil Pustaka Abadi menghadirkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis dengan tagline-nya cara mudah memahami Al-Qur'an dan hadis berdasarkan tema. Nah, buku ini hadir tidak seperti terjemahan atau tafsir pada umumnya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat misalnya kayak tafsir Al-Azhar itu 10 buku tebal-tebal semua. Ya kan? Al-Maraghi juga tebal-tebal, ya kan? 10 buku juga. Nah, di sini PT Kamil Pustaka ini menghadirkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini tidak seperti tafsir atau terjemahan pada umumnya yang diawali Al-Fatihah diakhiri An-Nas. Tetapi buku ini nanti penjabarannya yaitu ayat-ayat Al-Qur'an ini akan dipecah, dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtema. Nah, kemudian nanti dilengkapi dengan asbabun nuzulnya langsung. Nah, setelah itu nanti ada hadis yang berhubungan dengan tema dan subtema. Setelah itu nanti langsung dilengkapi lagi dengan asbabul furud. Asbabul furud itu adalah sebab musabab kenapa Rasulullah mensabdakan hadis. Nah, kemudian juga langsung dilengkapi lagi dengan penjelasan ilmiah dari setiap tema dan subtema. Jadi orang ketika membaca buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini tidak disuruh untuk mikir. Ya, jadi baca aja. Ya, ketahui ilmunya, baca. Kalau kita baca terjemahan atau tafsir kan kadang masih mikir ya. Betul. Ini maksudnya piye gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Jadi buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini ada 7 jilid, ya kan? Ini kan 30 juz dipecah dalam 7 jilid dengan 177 tema dengan 1.600 subtema dan ini dibagi dalam 31 bab dengan ketebalan 2.940 halaman. Dan untuk berat totalnya kalau ditimbang buku ini beratnya kurang lebih 16 kilo. 16 kilo. Kenapa? Karena ini kan kertasnya hardcover lapis UPI, ya kan? Kemudian kertas dalamnya art paper 120 gram dan ini keistimewaan kertasnya ketika ketetes air kita ambil tisu aja ditempelin. Nah, ini tulisannya tintanya tidak akan luntur. Oh gitu. Istimewanya di situ ya. Salah satu keistimewaannya. Kemudian juga untuk tulisannya, ya kan? Sahabat Rasi nggak perlu khawatir. Judulnya memang ensiklopedia. Biasanya kalau judulnya ensiklopedia sudah momok duluan, ya kan? Rasanya jelimet, tulisannya lembut gitu ya. Nah, kalau ini enggak, insya Allah. Karena ini untuk tulisannya kita pakai fontnya 14, ya kan? Fontnya 14 dengan untuk tulisan Arabnya kita pakai khotnya Madinah dengan rasemnya Utsmani. Dan untuk bahasanya ini komunikatif sekali. Bahasanya komunikatif, ya mudah dicerna, mudah dipahami. Untuk misalnya anak-anak kita mau baca, anak-anak usia usia kelas 4 gitu ya, kelas 4 SD, insya Allah bisa memahami. Walaupun buku ini full konten, tidak ada gambar. Ya, tapi ilmunya ini yang memang karena ini Al-Qur'an ya, Al-Qur'an dan hadis. Dan di dalam buku ini nanti akan kita tahu bahwa ilmu apa sih sebenarnya yang bisa kita dapetin. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ketika kita membaca buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini, nanti kita akan mendapatkan ternyata di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ilmu-ilmu. Misalnya tentang keimanan, kemudian tauhid, ibadah madho, sejarah, muamalat, kemudian ilmu pengetahuan dan sains pun ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian tata cara mengelola harta, bahkan jihad,
hubungan keluarga, hubungan masyarakat, bangsa, kemudian tentang masalah politik, ekonomi, semuanya dibahas lengkap di dalam ya? buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini. Dan itu semua penjabarannya ada dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Oke, benar sahabat Rasi ya. Tapi kalau Rara lihat-lihat emang seperti yang Mbak Jamila bilang tadi ya, untuk ukuran tulisan ya memang mudah banget untuk dipahami penjelasan-penjelasannya. Terus kertasnya juga benar-benar sangat luar biasa. Mulai pembelajarannya kayaknya memang kalau ngomong ensiklopedia kan tadi katanya berat banget ya, Mbak ya. Tapi kalau dilihat di sini bicara tentang akhlak terpuji, terus rasa malu, jujur itu bagaimana, membahas kesehatan dengan kebaikan. Jadi memang terus berlomba-lomba dalam kebaikan juga. Bagus isinya buat sahabat Rasi ya. Nah, kalau mungkin buat sahabat Rasi sudah pernah melihat atau sudah pernah mengikuti, mungkin di Instagram ini ada ya, Mbak ya? Di Instagramnya Jamila Azhara ada. Oh, ada ya. Berarti memang sudah tercover semuanya di media sosial, ada. Terus tapi jangan lupa buku ini tidak dijual bebas. Tidak dijual bebasnya dalam artian? Tidak dijual bebas dalam artian buku ini penjualannya secara sistemnya direct selling. Jadi tidak dijual di toko buku manapun. Oh gitu. Iya, jadi kami menjualnya langsung dari penerbit langsung kepada pembaca. Oke. Karena apa? Karena kita takut ya, mungkin ada barang yang ilegal, ada yang fotokopi, ya kan? Nah, kita nggak tahu kan. Dan makanya kalau dari penerbit langsung, ini nanti ada garansi juga. Garansinya berapa tahun? Garansinya selama pembelian itu memang dari penerbit langsung, kami berikan garansi. Selamanya. Iya, karena kan yang namanya baca buku ensiklopedia kadang-kadang Mbak sekarang beli bacanya baru 5 tahun lagi. Enggak benar. Dan ketika baca baru tahu, ono miss di dalam halamannya, ya kan? Nah, karena baru dibuka gitu kan. Dibeli dulu, buka kapan? Gitu kan. Dan lagi buku ini kan tersegel satu-satu. Terus sudah ada boxnya juga, ya kan? Boxnya juga nanti tersegel juga. Nah, biasanya kalau misalnya ini paling biasanya dibuka kan segel tok, Mbak. Ya kan? Bacanya nanti berapa tahun lagi gitu kan. Padahal kalau beli buku ini sayang banget kalau misalnya sampai nggak kebaca gitu kan. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang ada di dalam setiap tema yang disampaikan di situ ya, setiap babnya itu luar biasa banget. Gitu loh. Benar-benar sangat luar biasa. Aku kalau ngomong masalah beli buku terus bacanya nanti merasa tertusuk. Karena masalahnya begitu. Kita udah ini banget. Bacanya masih nanti gitu. Berarti kalau bisa dikatakan dalam bahasa kerennya untuk beli buku ini ada SOP-nya ya. Oke. Nah, untuk sesuai dengan namanya tadi sudah dijelaskan. Tentunya masih sama Mbak Jamila aja ya dulu ya. Mbak Ardiana nanti deh. Kalau dari pemaparan permasalahan yang selalu merujuk pada Al-Quran dan hadis nih Mbak, tema-tema apa saja yang dibahas di situ? Mungkin kalau anak-anak SD mungkin baca kan pastinya bisa ya. Dan segala macam. Sebenarnya tema-tema yang dibahas di dalam buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah tema-tema permasalahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Tetapi di sini dibahasnya sesuai yang syar'i. Yang ibarat kata buku Al-Quran dan Hadis ini kan petunjuk ya. Satu petunjuk yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan gitu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat, tetapi bagaimana tahunya kita gerakan-gerakan sholat, gitu ya? Nah, itu adanya di hadis. Gerakan-gerakan sholat yang benar di mana? Di hadis, supaya kita mengetahui. Karena kebanyakan dari kita ini kan Islamnya turun-temurun, jadi sholatnya juga turun-temurun. Aduh, malu aku. Gerakan wudunya juga turun-temurun, gitu kan? Nah, padahal ketika kita memberikan sesuatu yang turun-temurun, ya kan? Ibarat kata kita sedang berbaris 10 orang, 1 orang menghadap kita, 9 orang membelakangi kita, ya kan? 1 orang kita kasih gerakan, misalnya contoh goyangan pinguin aja, ya kan? Ini goyangan paling mudah banget, gitu kan? Tetapi ketika sampai di orang keberapa yang kebetulan mungkin orang itu malu,
ya kan, untuk memperagakan gerakan itu. Akhirnya gerakan jadi berubah. Dan bisa jadi yang terakhir, ya kan, itu bisa berubah 360 derajat gitu kan. Nah, ya kan, seperti itulah. Kenapa bisa berubah? Karena tidak mau mencari tahu, ya kan, mencari tahu gerakan itu yang benar bagaimana, gitu kan. Atau mungkin bisa jadi sudah nggak mau tahu, dia nggak mau mencari tahu, ya kan, dan nggak mau tahu. Nah, ini yang repot gitu kan. Wes pokoknya, nah kalau sudah kena pokoknya bunganya susah gitu ya. Pinteri. Gitu kan. Nah, saya di sini di 7 jilid ini ya, di buku jilid 1 itu kan dijelaskan tentang masalah agama. Iya. Nah, di bab agama ini akan dijelaskan Islam itu apa sih, ya kan? Orang kan kalau ditanya agamamu apa, Islam? Iya. Islam itu apa? Islam pokoknya. Gitu kan. Nah, ini kan sayang banget gitu kalau nggak tahu, tidak mengenal agamanya sendiri gitu ya. Nanti di sini dijelaskan Islam itu apa. Kemudian juga tentang ikhlas di dalam beragama, ya kan? Ikhlas di dalam beragama misalnya nih, aku mau berangkat umroh supaya sakitku sembuh. Atau misalnya aku puasa Senin Kamis karena aku punya aku pingin beli itu. Ya, misal aku tak puasa Senin Kamis. Nah, dengan motif-motif seperti ini, apakah itu dikatakan ikhlas dalam beragama, ya kan? Nah, seperti itu nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga tentang masalah rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Insya Allah banyak di antara kita ini yang sudah lupa. Rukun iman, rukun Islam itu yang berapa sih, gitu kan? Nah, banyak lupa karena pasti selalu bilang gini, itu kan pelajaran SD gitu ya. Nah, bukan, ini pelajaran seumur hidup siapapun yang beragama Muslim gitu kan. Nah, di sini nanti dijelaskan iman itu apa sih? Apa bedanya iman dengan Islam? Nah, nanti dijelaskan. Kemudian cinta kepada Allah itu seperti apa sih? Biasanya orang yang kalau ngomong cinta itu selalu melakukan apa yang disuruh sama orang yang dicintai, ya kan? Dan meninggalkan apa yang dilarang orang yang dicintai, ya kan? Nah, tetapi kenapa kalau sama Allah kok enggak yo? Nah, gitu kan? Pertanyaannya. Nah, kemudian iman kepada malaikat. Contoh iman kepada malaikat itu seperti apa? Malaikat Jibril itu ciri-cirinya seperti apa? Malaikat kiraman katibin yang menemani kita selalu sepanjang hari, itu siapa sih sebenarnya mereka? Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian juga iman kepada kitab-kitab. Kenapa sih Al-Quran itu kok dihadirkan, diturunkan? Padahal sebenarnya sudah ada Zabur, Taurat, Injil, ya kan? Nah, kenapa kok Al-Quran diturunkan? Dan kapan sebenarnya kitab-kitab Allah ini diturunkan? Di bulan kapan, tanggal berapa? Ya kan? Jangan sampai keliru dan jangan sampai kita ini tidak tahu, gitu kan? Nah, Al-Quran turunnya tanggal berapa? Gitu. Ya tanggal 17 kan di Julur Quran. Nah, apakah benar tanggal 17 Ramadan? Nah, itu nanti dijelaskan. Kemudian juga iman kepada nabi dan rasul. Ada berapa nabi, ada berapa rasul sebenarnya? Ya kan? Nah, kemudian juga nanti dijelaskan lagi iman kepada hari akhir, hari penghisapan, ya kan? Hari padang mahsyar. Nah, ini dijelaskan. Kemudian juga iman kepada qada dan qadar. Apapun yang terjadi pada diri kita, ya kan? Sama hanya saat ini kita ketemu ya Mbak Rara ya. Ini semuanya qadarullah. 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini semuanya sudah ditulis, gitu kan? Nah, kira-kira takdir itu bisa dirubah nggak sih? Nah, nanti ada penjelasannya juga. Dan juga di sini ada penjelasan tentang dilarang mencela masa. Waduh, gara-gara pandemi sekolah jadi daring, kok bocah-bocah jadi piye? Ya kan? Nah, atau gara-gara pandemi, gara-gara hujan banjir, ya kan? Atau gara-gara kemarau panjang akhirnya panennya gagal. Nah, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini boleh nggak sih sebenarnya sih kita ini mencela masa? Nah, ini nanti ada penjelasannya gitu. Kemudian juga di jilid 2 ini ada tentang bab tauhid. Nah, kita ini ngucapin kalimat tauhid satu hari minimal 9 kali, itu kalau sholatnya nggak lepas. Artinya sholatnya nggak bolong-bolong gitu kan. Nah, sejauh mana sih kita ini memahami makna dari kalimat tauhid itu? La ilaha illallah itu maknanya apa sih sebenarnya? Kok masih ada yang minta ke apa selain Allah, ya kan? Nah, itu maknanya apa sih sebenarnya gitu kan? Nanti dijelaskan. Kemudian tentang ibadah. Ibadah itu yang dimaksud ibadah itu apakah hanya kegiatan-kegiatan di dalam masjid saja? Nah, kemudian juga tentang toharo, bersuci dari mulai istinja, wudu, tayamum, ya kan? Mandi junub. Jangan sampai kita ini udah mau pensiun, mandi junub nggak tahu gitu kan, masih keliru. Hanya memahami bahwa mandi junub itu pokoknya keramas gitu ya. Nah, jangan sampai kita nggak tahu rukun-rukunnya gitu kan, dan tata caranya.
sebenarnya. Kemudian juga tentang wudhu. Gerakan-gerakan wudhu itu sebenarnya yang sesuai diajarkan Rasulullah seperti apa sih? Karena masih banyak orang yang wudhu, ya kan? Yang harusnya mensela-sela jari jemari ini cuma gosok-gosok jari. Atau misalnya untuk membasuh muka ini cuma diplek-plek tok, ya kan? Ya. Atau misalnya ketika wudhu yang harusnya air itu dihirup, ini 2 jari aja dimasukkan. Ya kan? Atau misalnya ketika cuci kaki yang harusnya di sela-sela jari jemarinya juga, ini cuman kakinya yang di depan aja dimajukan, ya kan, tumitnya enggak. Dan ini banyak sekali terjadi. Dan kita harus hati-hati. Kenapa? Karena sahnya wudhu itu berhubungan dengan sahnya sholat, gitu kan? Nah, nanti dijelaskan di sini gerakan-gerakan dan hikmahnya apa saja sih? Oh, ternyata wudhu itu mampu untuk relaksasi saraf. Wudhu itu mampu untuk memberikan kesegaran. Wudhu itu mampu untuk terapi stroke. Nah, ini wudhunya bagaimana? Gitu kan? Nanti dijelaskan. Kemudian juga tentang sholat. Gerakan-gerakan sholat ini ternyata mempunyai banyak hikmah yang luar biasa dari mulai takbiratul ihram sampai dengan tahiyat akhir, ya kan? Dan masih banyak orang yang kira-kira kita ini punya pertanyaan nggak sih, kenapa kalau subuh itu kok sebelum matahari terbit? Iya kan? Kenapa kok subuh itu nggak setelah matahari terbit baru adzan subuh gitu ya? Nah, ini ternyata waktu-waktu sholat ini mempunyai hubungan fisiologis dengan tubuh kita, ya kan, sangat luar biasa sekali. Dan ini sayang banget ya kalau misalnya kita ini nggak memahami sehingga sholat kita asal-asalan, ya kan, asal jengkelat-jengkelit, ya kan. Kalau saya bilang ayam notol gitu ya, jengkelat-jengkelit. Padahal ketika kita melakukan dengan benar, ya itu ada hubungannya dengan metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, nanti dijelaskan bagaimana sholat itu bisa dikosor, kapan dijamak, kapan dikodok, ya kan. Nah, atau misalnya sholatnya orang yang sakit menaun, yang nggak bisa bangun dari tempat tidur itu seperti apa? Karena kemudian juga di sini nanti dijelaskan tentang bab puasa. Ini sebentar lagi kita mau puasa Ramadan. Sejak kapan sih puasa Ramadan ini diperintahkan, diwajibkan? Nah, nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga sebentar lagi ini puasa Ramadan, bekal apa yang sudah kita siapkan, ya kan? Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan, ya kan? Jangan sampai kalender ini penuh dengan jadwal buka puasa bersama. Atau penuh dengan jadwal menu buka puasa, gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi bekalilah diri dengan apa sih sebenarnya hal-hal yang membatalkan puasa, gitu ya. Atau misalnya kalau ini kalau nggak puasa, ya kan, itu cukup sekedar membayar fidyah, atau juga harus mengganti hutang puasa. Nah, ini nanti ada penjelasan juga. Kemudian puasanya orang yang sakit itu bagaimana? Nah, ini nanti dijelaskan juga. Dan sejarah puasa ini ternyata di sini dijelaskan, oh ternyata Nabi Musa dan Nabi Isa itu puasanya 40 hari. Nah, Rasulullah itu ternyata sudah puasa 3 hari setiap bulan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, ini ada ceritanya, nanti sejarahnya. Dan insya Allah ini akan memberikan banyak manfaat yang luar biasa. Bahkan hikmah puasa pun nanti di sini dijelaskan. Oh ternyata hikmah puasa itu, kalau puasa itu meningkatkan produktivitas kerja menjadi 200%. Wah, ini jangan sampai pengusaha tahu ya. Soalnya nanti kalau karyawan yang males-malesan pas puasa, waduh. Karena memang ketika puasa itu mampu meningkatkan produktivitas kerja kita menjadi 200%. Kemudian juga mampu meningkatkan kecerdasan otak. Nah, ini nanti dijelaskan di dalam buku jilid 2. Kemudian juga tentang bab haji, umroh, dan kota Mekah, sejarahnya bagaimana, kenapa tawaf itu harus berlawanan arah dengan jarum jam, ya kan? Kemudian juga kapan sih Ka'bah ini dibangun dan batu-batunya didapat dari mana saja. Kemudian Hajar Aswad ini yang bawa turun siapa? Nah, ini nanti dijelaskan di dalam buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Dan ini ada ayat Al-Quran, ada hadisnya, ada asbabun nuzul, asbabul furud, dan juga penjelasannya. Alhamdulillah, sangat lengkap banget. Benar-benar sangat luar biasa. Nah, kalau kita berbicara kembali tentang masalah buku ini, bisa dikatakan memang benar-benar sangat subhanallah banget ya, buku yang sangat luar biasa. Lalu pertanyaannya gini, bagaimana cara memiliki buku ini? Berapa harganya? Iya, Lawang kalau bisa dikatakan
sakmene kandele paling larang. Satu jilid. Nah, gitu. sakit satu jilid larang wa ta. Pasti kan takon. Nah, monggo silakan Mbak Ardiana. Untuk sahabat Rasi yang ingin memiliki buku ini, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis, caranya sangat mudah sekali. Karena buku ini juga meskipun nggak dijual di toko buku manapun ya Mbak ya. Jadi caranya cukup mudah, cukup WA atau SMS atau telepon langsung juga boleh. Ke nomor 0821 Oke, saya ulang ya Mbak. 0821 3908 7539. Saya ulang lagi 0821 3908 7539. Dan untuk harganya sangat terjangkau sekali nih Mbak. Dari harga 3.200.000 untuk 9 pemesan tunai hari ini ada promo cashback sebesar 400.000. Jadi cukup membayar 2.800.000 saja. Untuk pemesan tunai ya Mbak, hanya 2.800.000 saja. Plus akan dapat bonus Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kayak gini Mbak nih. Siap. Nih kasih tahu ke kameranya itu. Siap. Dan untuk yang angsuran juga bisa nih Mbak. Untuk yang angsuran dari harga 3.200.000 bisa diangsur maksimal 8 kali secara flat ya Mbak. Jadi per bulannya hanya 400.000 saja. Tapi untuk angsuran tidak ada bonus, tidak ada denda dan juga tidak ada bunga. Siap. Dan untuk wilayah Madiun Magetan kami akan berikan free ongkir untuk berat buku 16 kilo ya Mbak. Jadi jangan khawatir juga untuk pembelian tunai dan angsuran kami juga akan berikan garansi. Jadi nggak usah takut nih bukunya banyak terus takutnya nanti Mas sudah lama terus merotol gitu ya. Bukunya nggak bakalan merotol ya Mbak ya, karena ini sebelum dijilid juga bukunya juga dijahit dulu. Jadi cukup kuat. Jadi segera lakukan ya sahabat Rasi. Lakukan pemesanan ke nomor 0821 3908 7539. Cukup ketik nama, alamat, tunai atau angsuran. Terima kasih ya. Belum selesai sahabat Rasi, ngobrol kita masih sangat panjang sekali ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap merapat masih di ngobrol bareng. Kita bakalan ada Mbak Jamila lagi, ada Mbak Ardiana lagi dengan penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa. Di sini terus masih merapat bareng Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Saat Rasi, aduh ngobrolnya bareng Mbak Jamila sama Mbak Ardiana memang harus dicepetin saat Rasi ya. Kenapa? Biar ada penjelasan-penjelasan yang tadi ya saling bersinergi satu sama lain. Penasaran loh aku tuh sama isi-isi bukunya. Tulisannya juga gampang untuk bisa dipahami. Kalau dari kertasnya juga pokoknya bagus lah sahabat Rasi, kalau orang Jawa bilang nggak gelembir-gelembir ya Mbak ya. Nggak rugi. Mbak, ini ada yang tanya dari Ibu Nono yang ada di seputaran Jalan Pandu sana. Mbak, itu belinya harus satu paket ya bukunya. Monggo Mbak. Ya, jadi kenapa buku ini harus satu paket? Karena masing-masing buku ini temanya beda-beda, ya kan? Dan misalnya kita ngomongin masalah tentang wanita saja, ya kan? Itu nanti ada di buku jilid 2 tentang bab wanita. Itu ada masalah tentang sholat, toharo, puasa, ya kan? Nah ini ada dan juga haji dan umroh, itu di bab wanita. Kemudian juga di bab wanita lagi ada tentang di buku jilid 6 tentang hubungan sosial antara laki-laki dan wanita dari mulai pernikahan, dari mulai perkenalan, pernikahan sampai permasalahan di dalam rumah tangga nanti dijelaskan. Nusus itu yang bagaimana, istri yang nusus, suami yang nusus seperti apa. Kemudian juga tentang masa iddah. Kenapa wanita punya masa iddah, laki-laki nggak punya? Enak ya. Nah nanti dijelaskan kenapa sih wanita ini punya masa iddah. Dan ini nanti dijelaskan juga
ada hasil penelitiannya juga. Kenapa wanita itu punya masa iddah? Jadi bukan hanya berdasarkan hukum fikih saja, tetapi juga secara sains, ya kan, ilmu pengetahuan nanti dijelaskan kenapa wanita punya masa iddah. Kemudian juga tentang misalnya syarat-syarat sahnya talak atau rujuk. Nah, syarat sahnya talak dan rujuk ini apa sih? Apakah rujuk itu hanya pokoknya kamu mau, aku mau, ayo kita balik. Nah, apakah seperti itu gitu ya? Nah, ini nanti ada penjelasan. Kemudian juga tentang khulu, ya kan? Nah, wanita yang khulu itu bagaimana sih hukumnya? Nah, ini nanti dijelaskan. Makanya kenapa dibilang bahwa sebenarnya tidak bisa membeli satu paket, tidak bisa membeli satu jilid, ya kan? Harus satu paket karena ada penjelasan. Misalnya lagi tentang wanita bab warisan, ya kan? Nah, ini bab warisan. Nanti di warisan ini dijelaskan nasabnya bagaimana, siapa saja yang menjadi mahram kita. Kemudian juga misalnya nih, saat ini kan kalau masalah warisan itu kalau bisa dikatakan ini banget gitu ya. Misalnya anak angkat, ya kan? Anak angkat itu dapat warisan atau dapat hibah. Nah, ini nanti ada penjelasannya. Nah, kemudian juga kalau hibah itu apakah semuanya diberikan atau berapa persen? Nah, ya kan? Nah, atau misalnya kalau suami istri ini tidak punya anak, ya kan? Kemudian salah satu pasangan meninggal, apakah hartanya langsung dimiliki sepenuhnya oleh pasangan? Nah, ini ada penjelasan juga, dan yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, makanya hukum waris ini pun dijelaskan sangat rinci di dalam Al-Quran, dan penjelasannya nanti ada di dalam hadis. Kemudian juga tentang bab wanita lagi nih, misalnya kenapa wanita itu harus berhijab? Ya kan, harus menutup auratnya karena kulit wanita itu lebih rentan, lebih tipis daripada kulit laki-laki. Nah, dan kenapa wanita itu tidak boleh pakai baju-baju yang ketat? Nah, ini secara kesehatan ternyata bisa menyebabkan yang namanya memicu yang namanya kanker. Nah, ini bab wanita saja ada di beberapa buku jilid gitu kan. Nah, apalagi kalau kita ngomongin yang lainnya gitu kan. Karena misalnya mendidik anak, ya kan. Nah, mendidik anak ini adalah tugas ibu, ya kan. Tetapi mendidik istri dan anak itu tugas terberat dari suami, ya kan, dari laki-laki. Karena tugas terberat laki-laki itu bukan mencari nafkah sebenarnya gitu kan. Tapi mendidik keluarganya, ya kan, supaya selamat dari api neraka, gitu kan. Imam soalnya. Iya, dan itu sudah dijelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ya. Nah, itu dijelaskan rinci sekali gitu kan, bab wanita. Itu masih tentang bab wanita. Sekian banyak bagaimana mendidik anak, ya kan. Nah, ini karena di sini itu kenapa Al-Quran itu kan tidak bisa dipecah-pecah. Betul. Ya kan. Nah, kita lebih baik kita memiliki semuanya karena ini semuanya terangkum. Itu kenapa tidak bisa kalau misalnya mau dibeli persatuan. Oke. Berarti selain dari 31 tema tadi masih banyak ya tema-temanya. Banyak sebenarnya tema-temanya, ada temanya itu ada 600 sekian tema, ya kan. Kalau subtemanya nanti dipecah lagi kan, dari subtema itu subtemanya ada 1.700 subtema. Kalau babnya memang ada 31, bukunya ada 7 jilid gitu kan. Jadi sayang banget ya kalau misalnya kita nggak bisa menghadirkan buku ini di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena kita ini kalau mau belajar Al-Quran pasti punya lah. Setiap rumah tangga muslim pasti punya namanya terjemahan, ya kan. Dan setiap rumah tangga muslim tidak semua orang juga punya yang namanya tafsir, ya kan. Dan tafsir itu kadang-kadang juga pusing ya, mikir dulu kalau mempelajari. Dan hadis itu malah banyak yang nggak punya, gitu kan. Malah banyak orang muslim di Indonesia itu yang nggak punya. Bisa dihitung dengan jari lah kalau misalnya yang punya dengan hadis, karena hadis itu segitu banyak. Nah, di buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini, ya kan, buku ini membantu kita untuk lebih mudah lagi untuk kita mengenal ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya misalnya kalau tadi kita ngomongin masalah wanita, teknologi yang saat ini kita nikmati, ya kan, baik itu internet, televisi, itu ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. 1440.000 tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan tentang bab televisi, ya kan. Di Quran surat apa? Nah, itu di Quran surat Fusilat. Bisa dibaca, ya kan. Kalau suratnya berapa? Lihat aja nanti di buku ensiklopedia gitu kan. Mbak, bikin penasaran terus ya Mbak ya. Gini pertanyaannya, kalau sudah membeli buku ini, ya kan,
kelebihan, keunggulannya dari buku ini sebenarnya apa? Ya. Kelebihannya ya kita bisa tahu dapatkan ilmu dasar, ilmu dasar aja, ilmu dasar tentang masalah sholat dan wudhu, tata cara sholat dan wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah, ya kan? Itu dijelaskan rinci sekali di buku ini. Jangan sampai ya kita ini nggak tahu sama sekali tentang tata cara sholatnya Rasulullah, ya kan? Nah, pokoknya sholatnya dulu itu diajarin kayak begini. Katanya laki-laki dan wanita sholatnya beda, gerakannya beda. Nah, itu kita bisa dapatin. Kita harus mencari tahu apakah benar seperti itu, gitu ya. Karena jangan sampai kita sudah sholat 40 tahun, 50 tahun, ternyata sholat kita ini sia-sia semuanya ya, karena kita nggak punya ilmunya, gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Apalagi juga tentang gerakan wudhu, ya kan. Jangan sampai kita ini wudhunya keliru, ya kan. Kalau gerakan wudhu kita keliru, ya kan, sholat kita juga nggak sah, gitu kan. Nanti buku ini dijelaskan seperti itu rinci sekali, ya kan, tentang nasab, tentang mahram itu yang bagaimana, ya ini dijelaskan rinci. Bahkan kita ini kan semua mengaku cinta Rasulullah, ya kan. Nah, tapi kan mesti gini, tapi wajah Rasulullah itu seperti apa ya? Kalau pengen tahu nanti bisa dibaca di buku jilid 4. Itu nanti dijelaskan ciri fisiknya Rasulullah sambil kita bisa ngebayangin, oh rambutnya seperti ini, alisnya, pipinya, hidungnya, ya kan. Nah, kemudian juga cara berjalannya. Nah, figur fisiknya bagaimana, ya kan, tubuhnya itu kecil atau gemuk atau gemuk tinggi atau gemuk pendek ya. Nah, ini nanti dijelaskan di dalam buku jilid 4, ya kan, figurnya sosok Rasulullah. Dan kenapa sih Rasulullah itu punya istri setelah Khadijah, punya istri beberapa, gitu kan. Nah, ini nanti ada penjelasannya juga. Nah, kemudian juga tentang sejarah-sejarah, ya kan. Nah, sejarah Nabi Nuh, Nabi Lut, Fir'aun, Qarun, ini semuanya dijelaskan. Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud itu kaumnya siapa, Ashabul Sakinah, Asafina itu kaumnya siapa, nanti dijelaskan. Sini rinci sekali. Bahkan juga tentang waktu-waktu aurat, kapan waktu-waktu yang diperbolehkan untuk bertamu, adab-adab bertamu, adab dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, lengkap semuanya. Dan juga di sini kalau tadi di buku jilid 6 yang Mbak Rara pegang, ya kan. Nah, di situ kan ada tentang bab akhlaknya, akhlak terpuji, akhlak tercela, ya kan. Nah, ada berlebih-lebihan. Boleh nggak sih sebenarnya berlebih-lebihan dalam hal agama, ya kan? Itu boleh nggak sih, gitu kan? Nah, itu nanti dijelaskan. Atau misalnya membangga-banggakan diri, ya kan. Nah, paling sering itu kalau wanita itu membangga-banggakan diri, ya. Kalau Mbak Rara dibilang aku kok, gitu ya. Nah, yang paling sering kalau di media sosial, alhamdulillah rezeki istri soleha, sering banget, ya kan? Nah, atau alhamdulillah rezeki anak soleh, gitu kan? Atau selalu membanggakan anaknya di depan orang-orang, ya kan? Nah, ini boleh nggak sih sebenarnya? Atau membanggakan pangkat, jabatan, keturunan, boleh nggak sih sebenarnya dalam Al-Quran? Nah, ini nanti dijelaskan rinci sekali, gitu kan. Dan ini makanya di buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran pun nanti kita juga akan tahu, oh ternyata nama-nama Allah itu bukan 99 ya. Kita ini kan tahunya 99. Nah, di sini nanti di buku jilid 3 itu ada Asmaul Husna dan sifat-sifat lain yang dinisbahkan ke Allah itu ada 203. Nah, yang sisanya kemana ya? Nah, nanti dijelaskan rinci sekali, termasuk juga tentang masalah jihad itu yang seperti apa, ya kan? Apakah jihad itu benar yang lari-lari ngebom, berangkat kerja karena lillah untuk menafkahi keluarga itu masuk jihad enggak? Nah, ini nanti ada penjelasan dan itu rinci sekali semuanya. Ada ayat Al-Quran, ada langsung asbabun nuzulnya, ada hadisnya juga disampaikan, ada asbabul furud dan juga penjelasan daripada setiap tema dan subtema. Oke, mantap sekali. Benar-benar sangat luar biasa. Aku tambah ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit dari Mbak Jamila ya tadi ya. Termasuk kalau lihat dari jilid 1, 2, 3 dan 4 ini memang benar-benar sangat luar biasa, sangat terasi. Kalau dari ngomong jihad benar enggak sih tadi yang aku mau ngebom diri aja, oh berarti udah masuk surga. Di situ nanti penjelasan juga benar. Dan lagi ya Mbak, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ya terbitan PT Kamil Pustaka Abadi. Ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Oh gitu. Yang satunya ada di Indonesia yang lengkap banget, ya kan? Ada Al-Quran,
ada hadis, ada asbabun nuzul, ada asbabul furud, ada sainsnya juga. Jadi ibarat kata kalau kita baca satu tema ya kan atau satu subtema itu sama halnya kita di meja depan kita ini ada 5 buku. Ya kan. Nah, kita ini loh kadang-kadang buka Al-Qur'an kan dia di sisa-sisa waktu supaya ngantuk-ngantuk gitu kan. Apalagi 5 buku di depan gitu kan. Nah, makanya di sini PT Kamil Pustaka Abadi menghadirkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini untuk memudahkan kita lebih memahami Al-Qur'an dan hadis. Dan nggak perlu takut karena buku ini sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama sejak awal terbitnya 2013. Siap. Nah, itu jaminan yang luar biasa. Benar. Nah, sedikit mungkin sahabat Rasi baru klik Radio Rasi FM. Nah, biar Mbak Ardiana jelaskan lagi yang baru gabung ya, bagaimana cara mendapatkan bukunya dari buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, dan adakah di toko buku atau mungkin online? Monggo Mbak Ardiana. Iya. Untuk sahabat Rasi yang baru saja bergabung ya Mbak, dan mendengar sedikit pemaparan yang sudah disampaikan sama Mbak Jamila tadi, mungkin makin penasaran nih Mbak ya. Bukunya kok kayak wow banget kan. Amazing. Baik, untuk sahabat Rasi yang ingin memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, caranya sangat mudah sekali meskipun tidak dijual di toko buku manapun ya Mbak. Jadi untuk pemesanannya langsung aja WA atau SMS atau telepon ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang, ke nomor 0821 3908 7539 dengan format nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Dan untuk harganya nih yang bikin penasaran, piro sih regane? Larang apa ora to? Untuk harganya satu set ini terdiri dari 7 jilid ya Mbak. Jadi ada 7 buku. Ini terjangkau sekali, hanya 3.200.000 saja. Dan untuk 9 pemesan tunai hari ini pun kami juga akan berikan diskon sebesar 400.000. Jadi cukup membayar 2.800.000 saja. Plus akan mendapatkan bonus Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan untuk sahabat Rasi yang menginginkan pembayaran secara angsuran juga bisa ya. Dari harga 3.200.000 bisa diangsur flat maksimal 8 kali. Jadi per bulannya cukup 400.000 saja. Tapi untuk angsuran ini maaf ya Mbak, nggak ada bonus. Tapi nggak ada bunga juga ya, nggak berbunga, nggak ada denda juga. Dan jangan khawatir juga, masih ada garansi kok. Dan bukunya pun juga nggak diangsur pengirimannya. Jadi meskipun bayar angsuran langsung bukunya tetap dikirimnya langsung dikirim satu set. Benar. Dan untuk pembayarannya juga mudah sekali, cukup dititipkan ke kurir PT Kamil Pustaka Abadi atau ditransfer ke rekening PT Kamil Pustaka Abadi. Dan untuk wilayah Magetan dan Madiun kami berikan free ongkir untuk berat buku 16 kilo ya Mbak. Dan gak usah khawatir juga, ini bukunya nanti sudah ada boxnya Mbak. Jadi nggak usah khawatir kececer-kececer gitu naruhnya. Siap. Nah sahabat Rasi, pokoknya gampang untuk bisa mendapatkan buku ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ardiana, harga satu set dengan 7 jilid yaitu Rp3.200.000. Jadi promo tunai saat ini ada diskon Rp400.000, jadi tinggal Rp2.800.000 saja. Betul. Bisa angsuran ya toh, angsurannya peng 400. Jadi kalau mungkin buat sahabat penasaran jane Jamila Az-Zahra bukunya koyo apa to wonge. Nah, silakan aja di Instagram ada loh, Jamila_Az-Zahra. Nanti kita bahas lagi tentunya buat sahabat Rasi, jangan kemana-mana, masih di Ngobrol Bareng. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Saat Rasi kita masih ngobrol bareng dengan PT Kamil Pustaka Abadi, yaitu bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema, di mana ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ada 7 jilid ya.
narasumber kita yang sangat luar biasa. Masya Allah banget. Ada Mbak Jamila Azhara dan juga Mbak Ardiana sebagai book advisor PT Kamil Pustaka Abadi Satrasi. Anda yang ingin tanya-tanya, masih ada waktu dan kesempatan. Kalau mungkin tadi Satrasi, aduh aku rong dengerin regane kayak bukune piro, lai. Tenang sahabat Rasi, gini loh, bukune tebel, ya toh, tebel jan tebel. Tapi tenang saja, regane gak tebel, gak ngedeni. Padahal kalau bisa dikatakan gak gampang protos, gak bakalan terus raluntur kayak rasa tresnane tok. Tetap stabil Satrasi ya. Mbak Ardiana boleh jelaskan lagi nggih? Bagaimana cara mendapatkan buku ini, harganya pinten, terus bonusnya piro? Monggo. Untuk sahabat Rasi, ayo segera miliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini. Dan cara pemesanannya pun juga sangat mudah sekali. Cukup WA, SMS atau telepon ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang lagi ya. Ke nomor 0821 3908 7539. Cukup ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Atau kalau ada yang mau tanya-tanya dulu nih, boleh juga ya Mbak ya, telepon dulu mau tanya-tanya bukunya seperti apa sih juga. Ini WA bisa? Bisa WA. Oke. Dan untuk harganya cukup terjangkau sekali, hanya 3.200.000 saja. Dan untuk promo saat ini ada diskon. Ada diskon untuk yang pembelian tunai ya Mbak. Untuk 9 pembeli tunai saat ini akan kami berikan diskon sebesar 400.000, jadi cukup membayar 2.800.000 saja. Dan akan mendapatkan bonus Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan untuk yang angsuran dari harga 3.200.000 bisa diangsur flat maksimal 8 kali, jadi per bulannya hanya 400.000 saja. Dan untuk dan khusus untuk pemesanan tunai saat ini ya Mbak, kami akan berikan free ongkir untuk wilayah Magetan dan Madiun. Untuk berat buku 16 kilo. Dan untuk pembayarannya juga sangat mudah sekali, bisa dititipkan ke kurir PT Kamil Pustaka Abadi atau transfer ke rekening PT Kamil Pustaka Abadi. Siap. Jadi ayo segera lakukan pemesanan sebelum kehabisan kuota ya Mbak. Ke nomor 0821 3908 7539. 0821 3908 7539. Oke. Nah, Mbak Jamila ini waktunya tinggal 3 detik. Kenapa kalau yang baik-baik cepet banget ya? Nah, Mbak, boleh dikasih kesimpulan mungkin yang mau diberikan ke sahabat Rasi ya untuk perbincangan hari ini. Sebenarnya ini bahasa opo, tentang opo, keunggulannya apa, kelebihannya apa? Iya. Jadi buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis dengan tagline-nya cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis. Ini disusun dalam 7 jilid dengan 31 bab, di mana penyusunannya ayat-ayat Al-Quran dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtema. Kemudian dilengkapi dengan asbabun nuzul, asbabul furud dan juga penjelasan daripada setiap tema dan subtema. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama. Waktu itu adalah Wakil Menterinya Bapak Nasaruddin Umar. Beliau mengatakan bahwa kekayaan tema yang dibahas dalam buku ini akan mempermudah setiap muslim untuk mendapatkan pengetahuan keislaman sesuai dengan tema yang diinginkan. Dan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini menjelaskan tentang bahwa di dalam Al-Quran itu berisi banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari, dan bukan hanya halal haram, tetapi kita bisa mendapatkan ilmu tentang keimanan tauhid, ibadah mahdoh, muamalat, sejarah, ilmu pengetahuan dan sains, etika, sampai tata cara mengelola harta, jihad, perang, dan juga hubungan sosial, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk masalah hukum, politik, ekonomi, dan bisnis di dalam Islam. Jadi sahabat Rasi, segera miliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini untuk kita lebih tahu tentang
isi daripada Al-Quran dan juga hadis. Caranya cukup mudah, cukup SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0821 3908 7539. Betul. Untuk harganya sangat terjangkau sekali, hanya 3.200.000 saja. Dan untuk 9 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan cashback sebesar 400.000 menjadi 2.800.000, plus akan mendapatkan bonus yaitu Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan untuk yang angsuran dari harga 3.200.000 bisa diangsur flat maksimum 8 kali, setiap bulannya hanya 400.000 saja. Untuk wilayah Madiun dan Magetan ya Mbak Rara dan juga sahabat Rasi, kami berikan free ongkir untuk berat buku 16 kilo. Pembayaran nanti bisa dititipkan langsung ke kurir PT Kamil Pustaka Abadi dan juga bisa ditransfer ke rekening PT Kamil Pustaka Abadi. Jadi jangan pernah disia-siakan kesempatan ini. Karena ketika Allah sudah menginginkan kebaikan pada diri kita, pasti Allah akan berikan jalannya. Betul. Rara pengen. Apa ya? Mau Mbak Ardiana mau menambahkan lagi nggak? Kira-kira bukunya bagaimana dapetinnya? Apa Rara aja nih yang yang nambahin? Nah, ini aja sahabat Rasi ya. Jadi sahabat Rasi yang dirahmati Allah. Jadi pemaparan tentang buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis, buku yang memang harus dimiliki oleh semua umat Islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan semua permasalahan hidup dan kehidupan. Dengan memiliki buku ini, insya Allah kita akan bisa menjawab semua permasalahan hidup. Jadi dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW, sehingga kita tidak salah langkah. Dan cara dapatnya juga gampang. Pokoknya untuk mendapatkan buku ini buat sahabat Rasi, moga-moga pengetahuannya makin tambah, terus ilmunya makin tambah, keimanannya juga tambah. Piye carane untuk bisa mendapatkan buku ini? Tebel tapi harganya nggak tebel, sangat gampang. Cukup SMS dan WA dengan format nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran ya, ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set dengan 7 jilidnya yaitu adalah 3.200.000. Promo tunai untuk saat ini ada diskon Rp400.000, jadi tinggal 2.800.000 saja. Angsuran dengan harga ini wasatrasi 8 kali yaitu Rp400.000. Magetan, Madiun free ongkir selama pemesanan untuk bulan ini ya, hari ini ya. Oke. Makasih Mbak Jamila, sama-sama Mbak Ardiana. Moga-moga bukunya laris manis, amin. Promonya lancar terus, amin. Dan kalau tadi kita ngobrol sedikit di belakang ya, sudah keluar negeri juga bukunya ya. Jadi moga-moga nggak cuma luar negeri saja, nanti bisa kemana saja dipesan dengan tadi dengan caranya yang sangat gampang, nama, alamat, terus tunai atau angsuran, tinggal dipilih itu aja. Kalau buat sahabat Rasi juga pengen tahu hal-hal yang berkaitan dengan buku-buku tadi, buat sahabat Rasi di Instagramnya juga sudah wonten ya. Jadi gampang sekali. Makasih sekali lagi. Insya Allah moga-moga kita ketemu lain waktu, lain kesempatan dengan obrolan yang sangat luar biasa. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda.